Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trisno. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang pemasaran jasa guru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan jelaskan tentang pasar industri dan perilaku konsumen. Rumusan masalahnya, jelaskan bagaimana pasar industri dan pelaku industri produk jasa guru. Sebelum masuk ke pasar industri sebagai guru, saya akan menjelaskan yaitu tentang pasar industri dan pelaku industri terdahulu. Industri yaitu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, pasar industri adalah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, dipasok ke perusahaan lain. Jadi pasar industri sebagai guru yaitu di sini saya akan melihat adanya peluang-peluang pekerjaan yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan tentunya harus berkaitan dengan kemampuan yang saya miliki. Adalah pengetahuan, pendidikan, ekonomi, di mana pelajaran ekonomi itu terdapat di jenjang SMA. Yang kedua, karakteristik pasar industri. Yang pertama ada struktur dan permintaan. Yang kedua, sifat dan unit pembelian. Struktur dan permintaan ada terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pasar pembeli pada pasar industri sedikit tetapi memiliki nilai yang besar. Yang kedua, pelanggan pasar industri terkonsentrasi secara geografis. Yang ketiga, permintaan pembeli industri merupakan turunan dari permintaan konsumen akhir. Yang keempat, permintaan di pasar industri lebih elastis. Yang kelima, pasar industri kurang terpengaruh oleh perubahan harga jangka pendek. Yang kedua, ada sifat dan unit pembelian. Jadi sifat dan unit pembelian yaitu yang pertama ada banyak pembeli yang terlibat dalam pembelian di pasar industri. Yang kedua, pembelian di pasar industri melibatkan dalam pembelian yang lebih profesional. Yang ketiga, berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, pembelian di pasar industri biasanya menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks. Yang kelima, proses pembelian industri lebih formal. Yang keenam, dalam pembelian di pasar industri, penjual dan pembeli bekerja lebih erat dan membangun hubungan jangka panjang. Jadi karakteristik pasar industri sebagai guru yaitu struktur dan permintaan pasar. Jadi di sini saya akan melihat struktur bagaimana perkembangan produk saya. Saya akan membuat produk saya ini menjadi lebih menarik agar sesuai dengan kebutuhan sekolah yang diinginkan. Contohnya seperti sekolah yang saya inginkan tersebut memiliki permintaan guru untuk bisa atau ahli, maka di sini saya harus mahir dan meningkatkan skill dalam bidang teknologi pada saat pembelajaran nantinya. Yang selanjutnya yaitu perilaku industri. Yang pertama, pembelian ulang sepenuhnya. Jadi pembelian ulang sepenuhnya itu merupakan situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembelian ulang produk secara terus-menerus tanpa adanya modifikasi. Yang kedua, pembelian ulang dengan modifikasi. Jadi situasi pembelian di pasar industri ditandai oleh pembelian ulang produk oleh pembeli dengan permintaan modifikasi seperti spesifikasi, harga, persyaratan dan produk.
Yang ketiga ada tugas baru. Jadi situasi pembeli di pasar industri ditandai dengan adanya pembelian produk atau jasa untuk pertama kalinya oleh pembeli. Jadi perilaku pembeli di pasar industri sebagai guru yaitu yang pertama ada pembelian ulang sepenuhnya. Di sini akan memilih sekolah SMA yang sesuai dengan produk yang saya miliki. Yang kedua pembelian ulang dengan modifikasi. Yang ketiga tugas baru. Di sini saya setelah diterima di sekolah tersebut, saya akan meningkatkan skill yang saya miliki. Yang keempat yaitu ada proses pembelian di pasar industri. Yang pertama ada pengenalan masalah. Jadi pada tahap dalam proses pembelian di pasar industri adalah saat perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang hanya dapat diatasi dengan membeli barang atau jasa tertentu. Yang kedua ada penjabaran kebutuhan secara umum. Jadi pada tahap ini pada tahap ketika perusahaan tersebut menjabarkan karakteristik dan kuantitas barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga ada spesifikasi produk. Jadi pada tahapan ini perusahaan pembeli memutuskan dan memverifikasikan karakteristik produk yang terbaik secara teknis untuk jenis barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang keempat ada analisis nilai. Jadi pada tahapan ini pendekatan untuk mendapatkan pengurangan biaya di mana semua komponen dipelajari dipelajari secara seksama guna menemukan apakah dapat dirancang ulang, ditandai atau dibuat dengan metode produksi yang lebih baik. Yang terakhir yaitu pencarian pemasok. Jadi pada tahapan ini tahapan perusahaan pembeli mencari pemasok terbaik. Jadi proses pembelian di pasar industri sebagai guru yaitu pengenalan masalah. Jadi di sini saya melihat ataupun mencari informasi sekolah-sekolah yang nantinya sekolah tersebut akan saya lamar. Yang kedua penjabaran kebutuhan secara umum. Jadi di sini saya akan melihat data sekolah tersebut atau sekolah yang saya inginkan itu memiliki akreditasi yang baik dan juga dekat dengan lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu tentang segmentasi pasar industri. Jadi pembeli di pasar industri dapat disegmentasikan secara geografik menurut manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat penggunaan, status loyalitas dengan variabel tambahan yang mencakup industri, ukuran perusahaan, karakteristik operasi, pendekatan pembelian, faktor-faktor situasional dan karakteristik pribadian. Jadi segmentasi pasar industri sebagai guru yaitu di sini ada produk. Jadi maksudnya sebagai guru, produk yang saya miliki yaitu bisa atau mampu menguasai teknologi dalam proses belajar mengajar. Dan juga saya lulus kuliah dengan tepat waktu dan lulus dengan IPK yang memuaskan serta mampu berkomunikasi dengan baik serta aktif dalam berorganisasi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu penyampaian dari saya tentang materi pertama. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.